Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Saya senang menjumpai saudara dalam channel ini dan doa dan harapan saya setiap kita dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua yang bisa menolong kita dan membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, saudara. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberikan kami anugerah hari yang baru bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Dan biarlah Tuhan umat-umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan, bahkan imannya lemah Tuhan, saat ini kami berdoa supaya Tuhan kuatkan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja atas mereka, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan saudara semua, menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Dan seperti pada judul saudara, bahwa ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Khususnya ini kepada pengikut Kristus saudara. Nah, saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 saudara sampai 27 dan berlanjut di Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Judulnya saudara adalah Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Artinya Bapa, saudara ya. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-25. Yesus berkata bahwa dunia membenci Tuhan Yesus tanpa alasan, tanpa sebab. Karena itu kitab suci harus digenapi saudara ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Di sini saudara, Yesus memberikan pernyataan kepada murid-muridnya dan memberikan penguatan. Kalau bahasa sekarang saudara, Yesus mewanti-wanti muridnya bahwa pengikut Kristus akan dibenci oleh dunia. Itu kata Alkitab saudara. Dibenci oleh dunia, kita akan dibenci oleh dunia tanpa sebab. Karena apa? Karena nama Yesus saudara. Lalu di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat sebelumnya, ayat 26, sekalipun ada penghibur diutus Bapa kepada orang percaya bersaksi tentang Yesus. Tetapi Yesus pun menghendaki kita umat-umatnya untuk menjadi saksi kepada dunia saudara. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan. Kita menyatakan kebenaran. Kita menyampaikan firman Tuhan. Itu kata Alkitab ya. Khususnya ini iman Kristen saudara. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ini bagian yang terpenting yang saudara harus perhatikan. Judulnya adalah bertekun, Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saya pakai terjemahan baru ya saudara. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jelas saudara, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahkan pengikut-pengikutnya bahwa ada saatnya orang membunuh kamu, baik itu secara fisik atau mungkin membunuh perasaan, menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Itu kata Yesus saudara. Saya menyampaikan Alkitab ini ya. Karena apa? Karena tidak mengenal Bapa, yaitu Elohim, dan tidak mengenal Yesus. Dan Yesus telah mengatakan kepada kita ini saudara, supaya kita kuat. Jangan kecewa dan menolak Yesus. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita. Tuhan sudah, bahasa gaulnya, bahasa pasarannya, Tuhan sudah wanti-wanti kepada pengikut-pengikutnya. Kamu akan dikucilkan, kamu akan difitnah, ya. Kamu akan dibunuh, lalu orang merasa bahwa dia berbuat baik bagi Allah, saudara. Ada di dalam Alkitab. Biarlah pesan firman Tuhan ini kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku. Membuat kita kuat di dalam Tuhan, dalam penganiayaan. Mungkin saudara berkata, Tuhan kok begini ya mengikut Tuhan Yesus? Kan Yesus sudah berkata saudara, bahwa dunia membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya tanpa alasan. Bahkan Yesus menambahkan di dalam pasal yang ke-16, mereka menyangka bahwa berbuat bakti kepada Allah. Jelas saudara, supaya jangan kita kecewa. Saudara, ini pesan yang sangat penting. Saudara, di live saya banyak berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Saya mengatakan kepada saudara-saudara yang hadir dalam live bahwa saudara harus ingat pesan ini. Mungkin saudara bisa melupakan khotbah-khotbah saya yang lain, tetapi ini bagian firman Tuhan yang saudara harus ingat. Ketika saudara menderita, apapun yang saudara hadapi, ingatlah bahwa Yesus telah berkata kepada saudara. Yesus sudah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Ada aniaya, ada fitnah, dikucilkan. Ya, kita lihat saudara, fakta. Itu yang Alkitab katakan. Kita ditolak untuk membangun sarana tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah kenyataan yang terjadi. Tetapi Yesus telah memperingatkan, memberikan kita kekuatan bahwa semuanya itu saudara harus hadapi, tetapi jangan kecewa. Karena yang terpenting adalah ketika Yesus datang menyatakan dirinya, keselamatan disiapkan bagi orang-orang yang percaya dan bertekun dalam kehidupan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini saudara memberkati kita semua, menjadi rema bagi kita, menguatkan saudara seiman di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Saudara bisa men-share khotbah saya ini untuk memberkati setiap saudara-saudara kita, sehingga mereka tetap kuat dalam imannya, sekalipun mereka menghadapi aniaya. Tuhan memberkati dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.